Oke, selamat sore, kembali lagi di Ruang Banjar. Oke teman-teman, udah beberapa hari ke belakang, kita agak lumayan udah kangen lah ya, udah enggak, apa namanya tuh, ngundang bintang tamu lagi karena berbagai kesibukan. Tapi sekarang alhamdulillah, ada lagi nih, salah satu sosok yang memang, menurut saya untuk saat ini, untuk, posisinya ataupun istilahnya kekangenannya, kemudian untuk apa, salah satu aktivitas yang beliau rindukan mungkin, sampai saat ini masih di pending terlebih dahulu ya. Jadi, tapi, beliau sangat gigih, sangat semangat untuk, gimana caranya, apa yang menjadi tanggung jawab saya terhadap, istilahnya apa, siswanya, dia harus sampaikan, seperti itu. Dan memang, sebuah, pengorbanan yang memang harus dilakukan untuk saat ini, di masa pandemi seperti ini. Oke, perkenalkan teman-teman, Bapak Ngalimun. Oke, selamat, sore Pak. Selamat sore. Widih, wah merdu banget suaranya gitu ya. Oke, nah ini, Pak Ngalimun ini, salah satu, eee, temen yang memang, bukan gimana ya, dipertemukan di salah satu tempat lah ya, di salah satu tempat yang memang, menurut saya itu menjadi apa ya, pertemuan yang memang salah satu jadi inspirasi saya juga gitu untuk istilahnya, berkehidupan di kemudian hari ya, seperti itu. Oke, nah, gini ya, sehat Pak Ngalimun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Pak Ngalimun ini biar teman-teman tahu dulu ya, kita bahas dulu, beliau ini sebenarnya siapa sih? Kemudian dari mana sih? Kok tiba-tiba saya undang beliau gitu kan, biasanya, teman-teman saya gitu kan yang memang udah saya kenal lama dan sebagainya, tiba-tiba saya undang nih, Pak Ngalimun ini ke sini untuk, membahas ataupun sedikit bercerita tentang pengalaman, dan istilahnya apa ya, yang dia hadapin selama, kurang lebihnya masa pandemi, seperti ini. Pak, dulu itu, asli mana, Pak? Asli mana? Kemudian, eee, sebenarnya pendidikannya itu dulunya awalnya dari mana? Kok bisa menurut saya gitu ya, menurut saya sekarang kok bisa jadi sosok yang, wah luar biasalah di dunia seni lah menurut saya gitu ya. Maksudnya dalam artian, luar biasa itu, bisa menyalurkan kepada teman-teman siswa yang lain untuk, dapat minimalnya melestarikan kesenian, terutama seni rupa lah di, minimalnya di Kota Banjar lah, seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi saya tuh asli dari Jawa Barat. Memang rumah saya awalnya itu di Manganti, di Bendungan Manganti. Oh, Iya, nanti. terus kalau tadi pertanyaan masalah pendidikan, dulu saya sekolah di kuliah di Yogyakarta, Oh, di yaitu di Yogyakarta. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dulu Oh. lulus tahun 2013. Oh, dulu, Ya, mhm. setelah lulus tahun 2013, alhamdulillah bisa langsung kerja di salah satu SMA negeri yang ada di Kota Banjar. Oh, oke. Dulu ngambil jurusan apa? Waktu kuliah dulu ambil pendidikan seni rupa, ya. Jadi pendidikan seni rupa pas semester 4 itu ada spesifikasinya. Jadi pendidikan ambil seni rupa lukis waktu itu. Oh, berarti sebenarnya seni itu banyak banget ya ininya ya, enggak kalau kita kan mikir seni itu ya semua yang berhubungan dengan seni itu ya itu seni gitu kan, memang seni semuanya juga, tapi sebenarnya kalau dibahas tuntas gitu seni itu banyak banget ya. Banyak banget, Heeh. karena waktu kuliah itu ambilnya hanya pendidikan seni rupa, tapi ketika udah terjun di dunia lapangan, ngajar di SMA gitu ya, ternyata yang dipelajari itu mata pelajarannya bukan mata pelajaran seni rupa, tapi mata Oh. pelajarannya adalah seni budaya. Oh gitu. Iya, seni budaya. Dan di dalam mata pelajaran seni budaya itu ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, ada Mhm. seni teater. Nah, jadi di sini mungkin tuntutan juga. Jadi meskipun saya basicnya adalah dari pendidikan seni rupa, tapi setidaknya saya juga harus bisa belajar seni yang lain, meskipun mungkin tidak bisa maksimal
tuh seperti yang seni rupa yang saya bisa gitu ya. Jadi ada tuntutan juga. Jadi misalnya ada acara perlombaan tentang musik atau apa, jadi di sini saya juga harus belajar lah bagaimana sih seni musik itu seperti apa tuh, seperti itu. Semuanya juga Oh, belajar otodidak kalau yang seni musik. oke. Berarti ya tapi kalau misalkan untuk masuk ke dunia pendidikan, terutama misalkan SMA SMK lah gitu Mhm. ya, ya itu pasti kan kalau guru itu biasanya jadi mencakup ke semuanya lebih enggak spesifik ya. Iya betul sekali. Ya jadi karena kan kalau pas ngajar nggak hanya seni rupa saja, ada seni rupa, ada seni musik, tapi ya alhamdulillah jadi ada kebijakan memang ketentuannya gitu ya. Jadi Aha. kalau seni budaya itu tidak harus seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, tapi basicnya apa? Misalnya saya gitu, Mhm. ketika di SMA ngajar, saya basicnya seni rupa karena memang lulusan dari pendidikan seni rupa. Tapi selain seni rupa, apa yang seni apa lagi selain seni rupa gitu. Jadi karena saya melihat kondisi anak-anak yang semangat dan antusias di bidang seni musik, ya udah saya juga harus belajar musik supaya saya bisa mengajar musik gitu. Oke. Meskipun tidak pandai seperti guru musik yang memang lulusannya adalah pendidikan seni musik tuh seperti itu. Oke. Dan memang itulah ya, menjadi, menjadi suatu kewajaran sekarang bahwa walaupun kita basic-nya cuma satu satu apa, jurusan, tapi kita harus menguasai jurusan yang lain gitu Ya, ya. Istilahnya dalam artian masih, seni lah ya belajarlah, heeh, gitu ya, terus belajar. kayak gitu. Oke. Nah, perlu ketahui nih, tadi udah disampaikan bahwa, Bang Aliman ini udah, dari lulus istilahnya dulu kuliah ya, langsung, bisa kerja di salah satu, sekolah di Kota Banjar Ya, ya, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah, soalnya ya ya kalau bahasanya tentang istilahnya kesenian, kemudian, sekarang kebetulan mengajar, di seni. seni di sekolah, otomatis, bakalan kita sedikit, curi-curi nih pengalaman-pengalaman beliau tentang istilahnya, mengajar seni di suatu sekolah tersebut gitu ya. Oke, nah ini udah bahkan udah ulang tahun nih corona yang ke 1 tahun dan lebih ya, Betul bener sekali. nggak gitu Ya, kan? Nah ingat ingat banget soalnya dulu waktu itu bulan Maret sedang ujian sekolah itu. ah Pas hari Sabtu itu ingat banget, hari Sabtu itu ujian sekolah mata pelajaran seni budaya. mhm, Pas saya foto tuh kegiatannya. Pas setelah itu Minggu libur, mhm, Senin ada pengumuman. Katanya diundur ujian sekolah. Saya tunggu lagi. Ternyata sampai sekarang bener sampai ulang sekarang ya tahun ulang. betul. Nah itu kali istilahnya selama berarti udah 1 tahun lebih sekarang gitu kan menuju ke 2 tahunnya kegiatan kita selama istilahnya di sekolah sampai sekarang itu, hampir istilahnya, ya masa-masa seperti itu mungkin bener-bener kangen kali ya, Iya, seperti itu. Istilahnya nggak sampai apa ya, nggak sampai bisa bener-bener percis apa yang kita alami, waktu sebelum Covid ini gitu ya. Oke, nah itu untuk istilahnya apa ya, untuk kan guru seni nih, kalau iya, yang saya tahu yang namanya seni kan nggak cuma bisa teori aja nih, harus praktek dan sebagainya, itu kan betul. satu tantangan tuh. Itu cara menutupi ataupun istilahnya melaksanakan penyampaian, materi belajarnya terhadap siswa, strateginya seperti apa yang dilakukan Pak Ngaliman terhadap, teman-teman siswa di sekolah? Iya. Biasanya kalau dulu sebelum corona itu kan saya menjelaskan materinya dulu, Mhm. alat bahannya, Di ruangan ya di ya? ruangan, di dalam kelas, Heeh, terus tekniknya, caranya seperti ini, mhm, terus anak mencoba praktek membuat karya, ketika ada kesulitan atau kesalahan pada peserta didik siswa sama saya otomatis karena di dalam ruangan di kelas tersebut ya dibantu diarahkan mhm, baiknya itu seperti apa. Tapi kondisi seperti ini, jadi saya di rumah mhm, itu membuat karya misalnya sekarang materinya apa nih? Misalnya yang simpel dulu materinya misalnya seni mhm, rupa tanam lukis. Contohnya adalah cat air di atas kertas gitu. Jadi saya di rumah buat video tutorialnya, mhm, buat sketsanya dulu, terus setelah itu mulai pewarnaan.
Ketika udah jadi, saya jadi belajar juga. Belajar lagi Belajar ya. apa? Bagaimana membuat video yang bagus itu seperti apa. Saya mendownload aplikasinya, Mhm. terus belajar, ngedit, ngedit supaya bagus, supaya anak tuh paham. Oh, jadi Mhm. prosesnya seperti ini. Membuat lukisan cat air di atas kertas tuh seperti ini gitu. Terus setelah itu sama saya di-upload ke YouTube, Mhm. setelah di-upload ke YouTube sama saya di-share. Itu Mmm. seperti itu. Kalau awalnya itu saya nge-share-nya tuh lewat WA. Jadi ada grup kelas, tapi dengan terus belajar, maju, artinya maju di sini tuh berkembang gitu ya. Jadi jangan cuma terbatas hanya WA, jadi ada Google Classroom namanya tuh. Jadi Oke. saya ngasih kode Google Classroom, misalnya saya ngajar 11 IPA 1, saya share ke wali kelasnya kode Google Classroom 11 IPA 1, kemudian nanti wali kelasnya nge-share ke anak-anaknya, anak-anaknya input kode tersebut otomatis akan masuk ke Google Classroom tersebut. Nah, jadi Mhm. nanti materi apa, ini definisinya, ini pengertiannya, alat bahannya seperti ini, terus video yang barusan sama saya di-upload ke YouTube, sama saya linknya dimasukkan ke Google Classroom. Jadi anak Mmm. melihat, oh seperti ini alatnya, alatnya ada misalnya ada 5, prosesnya kayak gini, menggunakan teknik apa, terus. Nah, seperti itu. Oh. Nah, ketika nanti udah selesai, kalau dulu kan sebelum corona anak-anak itu, "Pak, udah selesai." Ke depan Mmm. dinilai. Kalau sekarang mereka karya yang sudah dibuat itu difoto. Setelah difoto, satu difoto, terus kemudian anak tersebut juga selfie, artinya memegang karya tersebut supaya tanda Mhm. bukti bahwa karya tersebut adalah memang buatan dia gitu. Kalau Oke. saya kalau tidak difoto, kalau nanti tidak dipoto, nanti itu bisa diakui oleh siswa yang Oke. lain gitu mungkin, atau juga bisa pikiran negatif saya mungkin bisa juga ambil dari YouTube, maaf dari Google gitu ya, dari Mhm. Google terus nanti di-share. Tapi kan kalau ketika udah dipegang, oh itu adalah bentuk fisik. Iya. Ya, seperti itu. Setelah itu baru dinilai sama saya. Oh banyak banyak hal-hal yang eee, siswa yang kurang paham Mhm. karena keterbatasan lah Iya. gitu, seperti itu. Karena ya siswa kan taunya hanya lihat video saja, beda Mhm. dengan belajar langsung itu KBM atau kegiatan belajar mengajar dalam kelas, itu seperti Oke. itu. Berarti memang termasuk mungkin yang tadi mengirim link dan sebagainya, itu mungkin yang jadi kendala sekarang, nggak semua siswa memang mengerti gitu ya. Itu yang menjadi tantangan mungkin kan ya. Kemudian, mohon maaf mungkin salah satu siswa juga ada bahkan yang belum belum mempunyai handphone yang support gitu kan. Nah itu yang memang jadi tantangan di istilahnya para guru ataupun pengajar di masa pandemi seperti ini. Kita juga kan nggak bisa menuntut untuk orang tuanya langsung membelikan HP nggak bisa kan, Iya gitu betul kan. sekali. Tapi ya di situlah, istilahnya gimana ya, timbul rasa, istilahnya gimana ya, karakter kita sebagai, "Aduh saya nih, gurunya, saya ini wali kelasnya, gimana caranya siswa itu tetap bisa kebantu walaupun nggak punya HP." Seperti itu kan. Ya Nah betul. gitu, jadi ya itulah, kalau misalkan gimana ya, di masa sekarang lah, di masa pandemi seperti ini. Nah yang apa ya, yang mau saya tanyakan gini, ketika okelah misalkan seni rupa bisa menggambar dan sebagainya. Nah, ketika misalkan tadi kan, bilang juga seni musik juga tuh. Nah, sekarang gimana coba untuk istilahnya anak-anak bisa diajarkan ataupun anak-anak bisa berkreasi seni musik tanpa adanya kita gitu kan, bukan bukan tanpa ada kita, tapi istilahnya enggak secara langsung kita mengajarkan. Kesulitannya seperti apa? Kemarin sih pengalaman ketika memberikan materi seni musik, itu jadi saya dengan teman-teman guru seni juga, kalau saya kan memang basic-nya seni rupa, tapi alhamdulillah juga ada guru seni musik gitu ya. Mhm. Mhm. Jadi kita bikin video, tutorial atau meng-cover lagu gitulah. Ketika Oke. sudah berhasil, kita tentuin nih lagunya, lagunya mau apa aja gitu. Kemarin saya menentukan ada 3 lagu, terus setelah itu kita buat contohnya. Setelah membuat 3 lagu tersebut, meng-cover gitu ya, sudah meng-cover 3 lagu tersebut, saya share juga Mhm. ke YouTube. Jadi secara tidak langsung saya jadi punya channel sendiri. Jadi sekarang siswa maupun
bapak ibu guru juga pada punya channel YouTube gitu ya. Padahal dulu saya juga kepikiran kayaknya asik lah kalau bikin kalau punya channel YouTube. Dengan sendirinya memang apa namanya jadi karena pendidikan ini jadi supaya siswa bisa lebih paham gimana caranya gitu. Kan nggak mungkin kalau saya video call gitu Iya. kan ya. Jadi ya udahlah bikin video buat dikirim ke YouTube jadi mereka anak-anak melihat contoh lagu apa yang harus dinyanyikan sama mereka. Tapi Oke. dengan kondisi seperti ini barusan juga Mas Deka ya udah Mhm. bilang ada siswa yang nggak punya HP, ini bagaimana gitu. Ya, jadi saya juga fleksibel lah. Jadi Mhm. artinya di sini anak-anak kalau memang bisa kelompok, ya kelompok. Kalau memang bisa individu, silakan. Tapi kalau memang kelompok juga harus dibatasi ya, karena Iya. sekarang kondisi lagi corona Iya ya. Yang iya penting iya, tiga bener. m harus tetap Mhm. dijaga gitu. Ya nggak kelompok di sini bukan berarti harus Kelompok lebih dari besar, kelompok besar mhm. bukan, paling kelompok kecil. Ya 1, 2, 3 lah mungkin Mhm. misalnya vokal satu, terus yang satu lagi gitar gitu, yang satu Mhm. lagi misalnya kalau ada Alat kajon musik. ya kajon atau Mhm. apalah gitu, yang penting jadi yang tadinya nggak punya HP dengan dia berkelompok dengan siswa yang punya HP kan jadi ada nilainya gitu, Iya. jadi mempunyai nilai tugas praktek seni musik itu seperti itu. Tapi alhamdulillah anak-anak udah mulai apa namanya store tugas lah untuk jadi Iya. ini contoh. Jadi mereka juga akhirnya karena mereka nggak mau apa namanya ngirim ke gurunya bentuk file mentah gitu ya. Mhm. Jadi mereka juga siswa bikin channel YouTube. Oh. Nah gitu jadi siswa bikin Heeh. terus siswa ada positifnya juga. Siswa itu jadi bisa mengedit video supaya bagus tuh seperti bagus itu Oh. seperti apa. Heeh. Download aplikasi-aplikasi yang sesuai gitu ya. Heeh. Kan banyak sekali ya di Play Store itu banyak Iya. sekali aplikasi-aplikasinya. Lalu diedit, setelah diedit bagus, pede lah untuk Mhm. diupload gitu. Ada terus setelah diupload dikirim ke saya. Tapi ada juga yang memang itu apa namanya, yang nggak bikin channel tapi maaf mungkin karena kuota gitu Mhm kan ya. mhm. Jadi, "Wah saya sudah bikin nih rekaman, bikin video, saya pengen ketemu Bapak aja tapi ngasih filenya boleh nggak?" "Oh ya boleh kalau memang ke Mmm. sekolah." Tapi ada juga siswa yang ke sekolah, tapi sekolah ini nggak banyak, jadi Mhm. hanya perwakilan. Ada yang ngumpulin LKS ya ada. Jadi misalnya tapi satu kelas hanya perwakilan, misalnya satu orang membawa 20 LKS gitu, Oke. lembar kerja siswa gitu. Terus juga, "Pak ini kemarin udah cover lagu ditonton terus dinilai." Ada yang seperti itu. Oke. Tapi berarti secara nggak langsung, walaupun bukan anak-anak ataupun guru multimedia gitu kan, tapi jadi bisa istilahnya editing yang baik seperti apa, bener nggak? Betul Itu betul. suka nggak suka itu juga kita jadi belajar di Iya, sana. betul Bener sekali, nggak? bener Iya banget. gitu. Jadi, apa ya, ya istilahnya positifnya juga ada sih sebenarnya dengan istilahnya masa pandemi ini positifnya ada. Yang tadinya kita bahkan mungkin nggak kepikiran lah untuk seperti itu, sekarang jadi seperti itu. Iya, Dan, sampai sekarang gini, eee, pernah nggak di tahun istilahnya selama pandemi kita nggak sekolah ataupun, kelas ataupun guru ngadain suatu kompetisi buat siswanya? Entah itu virtual gitu kan, entah itu istilahnya apa, soalnya saya sendiri pun kepikiran gimana ya kalau misalkan kita ngadain lomba, misalkan mau sekota Banjar kek, mau satu sekolah kek, walaupun itu cuma virtual gitu kan. Yang penting mereka si siswa itu ada, apa ya, ada suatu kegiatan ataupun bahkan kita masuk ke gurunya. Nah, gurunya itu mendorong anak-anak supaya mereka tetap berkreasi walaupun di masa pandemi. Nah, itu tujuan saya tuh, gitu kan, biar mau lewat Zoom kek gitu kan, seperti itu, lombanya secara live gitu kan, ataupun mau via video misalkan seperti itu. Jadi, pernah nggak sih dialamin untuk, di masa pandemi ngadain suatu kompetisi gitu dan anak-anak ya enjoy walaupun misalkan tadinya, wah namanya kompetisi disaksikan orang banyak gitu kan, tiba-tiba gimana nih kalau lombanya seperti ya cuma sekedar HP doang gitu kan coba. Ada pernah nggak ngalamin seperti itu? alhamdulillah ada ya, kemarin kan kalau namanya tuh lomba FLS2N Festival Lomba Siswa Nasional tuh seperti itu. Oh, Nah jadi nasional itu? ya jadi sampai tingkat nasional Oh gitu sampai tingkat maksudnya. nasional, Nah, heeh. dulu sih waktu tahun 2019 ya kalau lomba
di tingkat kota dulu gitu. Mhm. Nanti ketika di tingkat kota, siapa siswa yang juara satu di kota Banjar Mhm. itu akan mewakili masuk ke provinsi. Nah, nanti di Oh. provinsi itu ada 27 kota kabupaten. Mhm. Nanti siapa siswa yang terbaik di Jawa Barat tersebut itu akan lanjut ke Nasional. nasional. Oh, Jadi nanti gitu. akan nah, itu namanya ada lomba itu tentang lomba seni. Mhm. Itu ada banyak sekali. Ada gitar solo, ada vokal solo, ada monolog, ada baca puisi, Mhm. ada poster, ada kriya. Ya alhamdulillah di tempat yang saya mengajar gitu, Mhm. eh, alhamdulillah selalu masuk ke provinsi gitu ya. Wih. Tapi ya dari 9 cabang tidak semua 9, tapi 3 sampai 5 cabang masuk. Masuk ya. Alhamdulillah selalu masuk. Mantap, mantap, mantap. Oke. Nah, itu menurut saya kan kalau misalkan yang sekarang dialami itu untuk cara seleksinya yang itu kan kalau udah tingkat nasional itu jadi perwakilan. Nah, untuk di sekolahnya sendiri ngadain nggak istilahnya untuk seleksinya itu seperti apa konsepnya? Gitu. Kalau dulu itu sebelum corona itu ya tingkat kelas dulu, jadi perwakilan tiap kelas. Oke. Nah, kalau sekarang ketika corona alhamdulillah kan ada ya. Jadi lombanya tuh enggak tingkat kota. Kalau sekarang kalau lombanya itu tingkat jadi langsung provinsi Jawa Barat. Oh, Jadi gitu. ada portalnya gitu. Oke, Jadi oke. kita daftar, biasanya kan kalau pengen juara satu provinsi Jawa Barat itu kan berarti ada 27 kota kabupaten, berarti ada 27 peserta nih. Tapi Oke, ya. kalau dengan kondisi sekarang ini pandemi COVID-19 ini, jadi semua SMA negeri maupun swasta yang ada di Jawa Barat boleh ikut langsung ke yang Jawa Barat gitu. Oh, Jadi gitu. pesertanya makin banyak. Banyak. Jadi kemarin eh, anak itu ketika yang sekarang udah corona gitu ya. Jadi anak rekam, Mhm. terus setelah direkam diupload Oh. tanpa diedit. Jadi mereka setelah direkam nanti guru pembimbing mengurusi bagaimana untuk ikut serta perlombaannya. Jadi mengirim filenya tersebut Oh, gitu berarti ke panitianya ke gitu. panitianya gitu ya. Oke, berarti di sekolah pun sama lah intinya mah tetap ada kita antusias Seleksi. untuk seleksi gitu kan walaupun memang enggak datang ke sekolah pun sebenarnya bisa untuk mengikutinya asalkan mereka punya suatu rekaman untuk kompetensi itu yang memang Betul bagus betul ya betul. gitu. Oke. Nah, dan soalnya saya pikir pun sama seperti itu jangan sampai contoh misalkan gini nih contoh sekarang kalau di salah satu stasiun televisi itu ada ajang pencarian bakat tentang istilahnya apa nyanyi itu kan baik itu di stasiun A ataupun di stasiun televisi B gitu kan ada lah ya pencarian bakat sampai yang nasional dan sebagainya. Mereka juga seleksinya sama online awalnya. Kemudian setelah misalkan berapa besar gitu kan mereka undang gitu kan ke sana dan itu pun dilaksanakannya tanpa penonton. Kemudian mereka ya nyanyi ya cuma juri 4 misalkan gitu kan. Kemudian mereka pesertanya 1 orang gitu kan ya. Itu pun masih tetap maksimal menurut saya. Saya pun suka nonton di TV masih tetap greget gitu ngelihatnya walaupun yang mereka lihat itu cuma panitia gitu kan ataupun juri gitu kan kemudian sama apa TV-TV layar penonton gitu kan seperti itu nggak ada penontonnya gitu oke ya itulah ya jadi sebenarnya nggak ada halangan lah ya buat istilahnya kita berkreasi gitu. Betul sekali. Nah terus selama apa masa-masa seperti ini yang udah pernah dilalui dari dulu sebelum yang ada yang namanya Covid sampai sekarang. Pengalaman apa sih yang mungkin bisa dibilang, wah, Kangen. kangen iya gitu kan, kemudian nih saat-saat ini tuh saya pengen banget lagi seperti ini, tiba-tiba sekarang lep, hilang gitu kan. Untuk hal seperti itu, ada nggak sih rasa seperti itu? Banyak sekali ya. Karena Banyaknya. yang saya rasakan ketika masuk kelas ngajar siswa itu rasanya senang gitu. Mhm. Jadi ketika ada mungkin masalah atau permasalahan ketemu dengan siswa, ada siswa yang lucu, ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan. Yang tadinya permasalahannya apa, udah lupa jadi ingat ke siswa, jadi fokus ke siswa ini gitu. Terus Mhm. juga ketika mungkin saya pribadi ulang tahun atau itu kalau kebetulan jadi wali kelas
sama siswa dikasih kado, dikasih kue ulang tahun, rasanya tuh seneng. Apalagi kalau misalnya ada hari guru itu, Iya. wah itu OSIS dan siswa-siswa itu biasanya ngasih hadiah Mhm. kepada bapak ibu gurunya, mungkin bentuk apa ya, apresiasi, Mhm. mengapresiasi guru gitu. Jadi kadang foto bersama, ngasih kue, biasanya ada kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan hari Iya. guru tersebut. Sebenarnya bukan hadiahnya gitu kan, Heeh, tapi rasa peduli, chemistry-nya heeh, itu dengan siswa itu, chemistry-nya. seperti itu. Itu yang kangen ya? Kangen banget. Sekarang nggak ada, nggak ada foto bersama sama siswa, nggak ada Aduh. apa ya, lucu-lucuan sama siswa gitu. Ya, seperti itulah. Cuma tahunya lihat Google Classroom, anak udah setor tugas, dicek lagi. Sekarang kalau misalnya, maaf saya juga manusia kadang marah gitu ya. Iya, Ya marahnya juga paling hanya depan laptop. Lah ini anak gimana sih? iya. Udah 2 minggu kamu ngumpulin gitu. Padahal kan tugas 1 minggu, udah sebulan kamu ngumpulin gitu. Tapi nggak semua siswa gitu. Ada Heeh. siswa yang gitu, ini gimana? Tapi kalau misalnya nggak corona gitu, ada siswa yang nggak apa namanya, belum ngumpulin tugas kan setidaknya langsung ditanya kenapa, kan bisa langsung tatap muka ya. Benar, benar. Kalau sekarang kan gini, ngomong bikin pertanyaan misalnya di Google Classroom, dibaca nggak ya? Ini didengerin nggak, apa dibaca, atau mungkin juga masalah HP atau Heeh. gimana. Tapi alhamdulillah kalau bantuan kuota ada sih Ada dari kan? ada, Ya memang ada. Oke, itu ya. Jadi banyak sekali pokoknya. heeh, kapan ya bisa isinya seperti itu lagi? Semoga secepatnya. Kemarin sih Amin, kabarnya sih amin. Kota Banjar katanya mau tanggal 11 Januari, Mhm, diundur lagi tanggal 25 Januari. mhm. Sekolah sih yakin, untuk sekolah di Kota Banjar saya yakin sekali itu udah persiapan dengan peraturan dan apa, peraturan proposal dan segala yang harus disiapkan itu, administrasi-administrasinya saya yakin sekali udah semuanya udah disiapkan. Tapi kan tergantung dari gugus Covid-nya Iya, gitu. Kalau misalnya dari tim gugus Covid itu mengiyakan atau memperbolehkan untuk belajar di sekolah lagi gitu, otomatis ya kita akan jalan di sekolah. Tapi kalau misalnya belum, ya belum gitu kan, seperti itu. Tapi kemarin sih waktu rapat, kalau misalnya persyaratan apa yang harus ditentukan oleh setiap sekolah, pertama misalnya harus ada tempat cuci tangan, terus meja harus dikasih sekat, harus dikasih jarak gitu kan ya. Pokoknya hal-hal yang seperti itu insya Allah udah siap gitu. Cuman kan tidak mungkin, belum semuanya, eee, siswanya siap atau belum gitu. Tapi dengan sekarang kan ada katanya iya. vaksinasi seperti itu ya. Semoga nanti kalau misalnya siswa atau bapak ibu guru divaksin, semoga bisa, dan kondisi corona udah, semoga apa namanya itu ya, udah membaik, artinya udah hilang lah. Semoga bisa cepat-cepat sekolah lagi gitu. Amin. Karena Oke. itu yang siswa tanyakan kepada wali kelas, Pak, Bu, kapan sekolah lagi? Kita sebagai guru ya sabar ya, semoga kondisi ini cepat berakhir gitu, Ya. supaya kalian bisa belajar di sekolah tatap muka. Iya Bu, terima kasih informasinya. Ini seperti itu banyak sekali. Mungkin hampir tiap bulan ada, kapan ya Bu, kapan ya Pak, itu seperti itu. Oke. Ya mudah-mudahan aja cepat selesai lah ya, gitu. Karena kangen katanya ya, Pak Ngalomun sama teman-teman juga, teman-teman siswanya gitu kan kangen nih. Termasuk saya juga sama, kangen ngelihat orang, ngelihat pagi-pagi itu ngelihat pakai putih abu ataupun istilahnya putih merah pada berangkat sekolah gitu kan kangen juga saya juga. Oke. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan selama mungkin karir ataupun apa, pengalaman apa yang mungkin, oh ini menjadi hal yang paling saya banggakan dan pencapaian saya paling tinggi? Pengalaman selama mengajar ataupun pengalaman selama, apa ya, berkarir di dunia guru ataupun apa, pernah nggak punya suatu prestasi ataupun yang memang walaupun bukan prestasi tapi itu menjadi suatu kebanggaan buat saya dan this is, ya ini profesi saya, gitu. Punya nggak? Ada, alhamdulillah juga, setiap kegiatan lomba seperti FLS2N, siswa-siswi yang sudah mengikuti FLS2N ketika lulus itu ternyata lanjut ke dunia kerja. Oh gitu? Iya, ada Mmm, itu, siswa, dan sampai jadi saya pribadi, wah ternyata
saya bisa ya membimbing siswa saya bisa sampai lomba tingkat provinsi gitu bagi saya gitu ya. Aha. Terus juga ketika udah lomba di tingkat provinsi, siswa tersebut itu melanjutkan di dunia seninya. Mhm. Kebetulan anak itu dulu lombanya adalah seni kriya. Dia Mhm. juara satu di Kota Banjar, terus dia lanjut ke provinsi meskipun di provinsi memang terkendala dia tidak bisa lanjut ke nasional. Tapi yang saya bangga tuh siswa tersebut terus berkarya gitu. Terus selain itu juga dengan ilmu yang saya miliki meskipun sedikit lah gitu, saya bisa apa namanya membimbing siswa-siswa untuk bisa lomba ikut serta. Dan alhamdulillah sekarang juga mungkin bukan karena saya juga, tapi ya saya merasa senang bisa mengajar siswa tersebut. Sekarang juga ada yang dulunya itu siswa saya, sekarang juga mengajar juga jadi guru seni musik malah bareng sama saya Oh gitu. gitu. Jadi secara tidak langsung, wah dulu kamu tuh siswa saya Heeh. dulu yang ngajar seni, sekarang jadi partner kerja saya. Jadi secara tidak langsung, wah senang ya rasanya dulu siswa sekarang jadi teman kerja saya gitu. Jadi suatu kebanggaan bagi saya sendiri sih, karena memang ternyata ada juga yang bisa ambil seni gitu meskipun dia bukan seni rupa tapi seni musik. Tapi padahal banyak siswa yang ikut apa namanya ikut ekskul seni rupa gitu ya, Mhm. karena saya membimbing ekskul seni rupa juga. Banyak siswa-siswi yang bertanya kepada saya, "Pak, gimana sih caranya bisa kuliah di pendidikan seni rupa? Pengalamannya Bapak apa?" Terus saya ngasih motivasi, ngasih semangat kepada siswa-siswi. Mereka juga ada yang kuliah di bidang seni rupa, malahan ada yang di apa namanya kuliahnya yang lebih bagus lah daripada saya. Terus jadi itu suatu kebanggaan bagi saya ketika saya bisa eh, membimbing anak-anak saya, dan ketika mereka udah kuliah kerja mereka lebih bagus ya, artinya lebih sukses daripada saya. Menurut saya itu satu kebanggaan bagi saya gitu. Ya alhamdulillah sekarang bukan berarti saya tidak mensyukuri apa yang saya kerja pada saat Ya. ini, tapi ketika melihat mereka, wah hebat ya, dia lebih sukses daripada saya, dia lebih maju daripada saya, padahal dia dulu itu murid saya kan Mhm. gurunya gitu. Iya. Itu seperti itu. Untuk saya pribadi itu hal yang mungkin bangga lah Ya, untuk diri oke. saya sendiri. Mungkin tapi belum tentu untuk bagi orang lain itu seperti Oke, itu. ya itulah, menurut saya juga, sama ya ketika kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu suatu kebanggaan buat saya. Kemudian apalagi kalau seseorang itu yang tadinya mungkin dia itu, saya tahu dia waktu kecil seperti apa dan sebagainya, kita ajarin dan sebagainya, tiba-tiba dia itu udah bisa kerja sendiri, kemudian istilahnya bisa meneruskan apa yang udah kita ajarkan gitu kan, itu menjadi suatu kebanggaan juga ya. Itu kalau menurut saya pribadi sih, itu juga pencapaian pencapaian suatu prestasi buat kita, bahwa alhamdulillah ternyata apa yang kita sampaikan bermanfaat buat dia, gitu kan. Oke, terakhir buat Pangalimun, saya mau nanya nih, ataupun mau yang saya sorry, yang mau Pangalimun sampaikan untuk teman-teman siswa yang mungkin melihat video ini gitu kan. Semoga aja apa yang Pangalimun sampaikan mengobati rindu Pangalimun terhadap, siswa-siswa Pangalimun, baik ataupun siswa Pangalimun terhadap, Pangalimun sendiri. Monggo silakan, yang mau Ya, disampaikan. meskipun kondisi sekarang sedang COVID-19 seperti ini, bukan berarti kita jadi tidak bisa berkarya, tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tidak harus di luar rumah, di dalam rumah pun juga bisa kita berkarya gitu. Kalian bikin karya seni rupa, buat, kemudian kalian upload ke YouTube, Facebook, Instagram, itu kan nanti akan diapresiasi oleh orang lain. Nah itu berarti. Terus juga musik, yang suka musik bingung meng-cover lagu, memang pertama hobinya kamu mungkin, setelah itu juga salah satu tugas dari Bapak gitu ya, yang kamu mengupload akan ada yang mengapresiasi, itu kan suatu
kebanggaan. Dengan begitu kalian harus tetap berkarya meskipun kondisi seperti ini. Ya, Oke. Itu ya teman-teman, buat teman-teman terutama siswanya Pengalimun ya, ataupun umumnya untuk semuanya yang merasa masih di dunia pendidikan gitu kan istilahnya, sebenarnya bukan untuk siswa aja sih. Menurut saya buat semuanya juga sama, bahwa di masa pandemi ini bukan berarti kita enggak kreatif, enggak membuat suatu karya. Tetap yang namanya karya apapun kondisinya kita apresiasikan gitu kan seperti itu. Makanya silahkan teman-teman semuanya mari berlomba-lomba untuk berkarya. Seperti itu. Apapun itu, yang penting positif seperti itu ya. Contohnya banyak lah suatu karya yang bisa tiba-tiba kok karya ini bisa terjadi padahal dulu mah nggak kepikiran gitu kan. Ya itu betul kepikirannya pada saat Covid ini gitu kan. Nah, itu banyak banget suatu karya yang memang timbul ketika kejadian seperti ya itu jadi jangan sampai teman-teman putus asa gitu kan. Waduh, ini nggak sekolah-sekolah dan sebagainya. Sabar aja. Tunggu waktunya pasti akan tiba gitu kan. Doain aja semuanya, berdoa orang tuanya, siswanya dan yang lainnya juga sama-sama berdoa mudah-mudahan Covid ini cepat berlalu gitu kan Amin dan amin teman-teman amin. bisa sekolah lagi seperti biasa. Oke ya. Jangan lupa juga patuhi protokol kesehatan gitu Betul ya, sekali. lakukan 3M. Oh, sekarang udah 5M ya. 5M sekarang gitu 5M kan. betul. Makanya teman-teman tetap patuhilah ya seperti itu jangan sampai kitanya tertular ataupun kita yang menularkan seperti itu. Oke. Itu mungkin terima kasih banyak Bang Alimun Ya, udah hadir di Ruang Banjar, salah satu sosok yang memang saya greget sebenarnya udah lama janjian gitu kan kapan bisa ngisi tapi maksudnya ngisi acara ini ya tapi belum sempat karena beliau sibuk, saya juga sama jadi akhirnya baru sekarang. Oke, itu aja terima kasih, tetap semangat ya, patuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Selamat sore.